Oke. Selamat malam, balik lagi di sini di Belajar Madikdo. Kali ini melanjutkan Lanjutkan apa, konten Bang? kemarin, yaitu tentang terkait kita, tentang terkait belajar terkait tentang hak atas tanah, yaitu HGU ya kali ini ya. Iya. Iya, kangen banget ya, Ki. Iya. Udah Kemana lama. aja, Bang? Nah, Menghilang. gak enak badan kemarin. Oh, gak enak badan. Gak enak badan. Gas kemarin. negara kan. Gas negara. Beda-beda berarti Mas alasannya. Iya, aku alasan kau sama Mas Bran lain-lain. Oh. Nah, tagline kemarin apa ya? Lupa ya? Silaturahmi apa itu? Bukan, Mas. Ada tagline-nya kita kemarin udah. Memahami atau apa? Oh iya. Nah, kali ini kami di konten belajar ini ada tagline tersendiri, yaitu semua bisa baca tapi semua orang belum tentu ngerti. Nah, itu. Nah, kali ini kita akan belajar HGU, yaitu hak guna usaha. Di mana ya kurang lebih nanti kita jelasin segala macam, tapi yang terkhususnya terkait masalah HGU biasanya dimiliki PT ya, Mas ya. Bisa badan usaha. Tapi perorangan juga ada yang tujuannya untuk kemungkinan besar untuk bisnis ya. Ya. Oke, nah mungkin kita mulai aja sesi belajarnya. Oke, Mas. Oke, mungkin saya mengawali HGU ini dengan melempar pematerinya sekarang gantian CG. CG pemateri atau moderator nih nanti? Narasumber. Moderator, Mas. Narasumber. Moderator, Mas. Tetap Mas Burhan yang narasumber. Belum cukup ilmu. Ditinggal 3 kali video udah bisa jadi narasumber, Mas ya. Iya, Luar biasa. Belum cukup. Apa namanya? Ya kita kan berkembang, Bu. Enggak cuma belajar terus kan akhirnya lama-lama bisa jadi narasumber kan. Tapi banget Mas masalahnya. Itu yang jadi masalah. Oke, langsung aja ya. Okay. Ya kembali di belajar di Mbah Digdo ya. Sekali lagi Mbah Digdo mengemas belajar ini kita kemas sedemikian rupa supaya dapat dipahami oleh masyarakat awam. Itu aja sebetulnya. Bagi yang belajar hukum atau udah ahli hukum mungkin ini nggak gitu penting, cuman baru yang masuk fakultas hukum ini mungkin bisa jadi tambahan pemahaman. Jadi orang apa yang dikatakan Budi, orang mungkin bisa membaca tapi belum tentu memahami isinya. Maksudnya itu apa sih? Kita juga bisa menghafalkan, tapi untuk mengerti dari hafalan itu kan nggak bisa kan. Nah, oke, kita bahas apa ini? HGU ya. HGU, hak guna usaha. HGU. Oke. HGU itu materi kali ini materi yang singkat sebetulnya, cuman kita ngasih pemahaman dasar mengenai apa itu HGU. HGU itu kan nggak familiar di telinga masyarakat awam, ya kan? Itu orang-orang yang bisnisnya tinggi lah ya. Tapi kalau untuk masyarakat biasa itu mungkin yang dikenal ya hak milik, Mas. Hak milik. Ya, biasanya. AGB pakai itu aja, tapi HGU nggak digubris, seolah-olah nggak digubris itu. Tapi mudah-mudahan pengantar mengenai HGU ini dapat memberikan tambahan pemahaman ya buat masyarakat. Apa itu HGU? HGU itu bagian dari hak atas tanah. Nanti atas tanah itu kemudian terbitnya wujudnya juga sertifikat, wujudnya HGU, sertifikat HGU, hak guna usaha. Nah, mungkin di pengaturannya itu pastinya ujungnya di UPA ya. Iya, Undang-Undang UPA. Undang-Undang nomor 5 tahun 1996. Berapa? 1960 ya. Kayak kena marah Bro Maria. Kayak ingat tanggungan nanti. Kayak ingat ulang tahun. Nah, kali itu kalau PP-nya adalah PP 40 tahun 96, cuman PP itu sekarang dicabut apa? Dicabut oleh PP 18 2021 yang terbaru, produk dari Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, masih kontroversi karena PP 18 ini kita kritisi bahwa PP itu adalah PP anak hilang, anak yang lupa induknya. Bukannya durhaka. Iya, bisa saja durhaka kalau bahasa anunya. Ya PP kan? Ini bahasa kritikan lah ya, bahasa kritikan. Jangan dipahami bahwa kita anti rezim ya. Enggak. Tapi memang guru kita juga mengkritisi itu gitu loh.
Mulai minta backing Ya, kan. benar. Guru kita juga mengkritisi kan membuat Iya. Mas Burhan. Minta backingan juga. Ya, bahwa ternyata di di PP 18 itu tidak merujuk UPA. Yang dirujuk adalah pasal 5 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang nomor 11, ya kan? Tentang Undang-Undang Cipta Cipta kerja. Kerja. Larinya ke situ semua Iya, ya. jadi untuk percepatan tapi lupa. Makanya atas kepentingan itu banyak pasal-pasal yang kemudian dimasukkan dan kemudian para akademisi mengkritisi itu. Nah, ini pengantar saja ya. Supaya nggak panjang lebar, kita langsung ke Inti intinya. permasalahannya. Permasalahan. Nggak ada Inti pembelajarannya. Oh, iya. Nggak ada permasalahan, Bang. Ada permasalahan. Nah, katanya Oke. tadi nggak sesuai. Oh iya. Kalau pengertian mungkin Mas Ciki bisa bacain Oh, iya. apa namanya pengertiannya dulu. Hak guna usaha ada di pasal 28 ya. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan. Wah, berarti HGU hak untuk mengusahakan kan Ya. tanah ya kan untuk kepentingan apa? Peternakan, pertanian, Perkebunan, perkebunan, ya, dan perusahaan. Ya. Untuk kepentingan peternakan, Heeh. perikanan, Mm-mm. perkebunan, ya kan? Perusahaan. Ya itu. Jadi yang punya usaha perkebunan, tambak ikan ataupun peternakan ini harusnya pakai ini, Mas. Ya. Kalau luasnya besar itu kalau mau minta luasannya besar ya di atas 5 hektar atau di atas 2 hektar lah misalnya. Itu saya yogyanya harus mohon HGU. Harusnya kalau hak milik kan ada batasan tuh. Ya kepemilikan maksimum meskipun di tanah hak milik itu bisa dibuat untuk pertanian, peternakan bisa karena hak milik adalah hak terkuat terpenuh. Penggunaannya bisa untuk macam-macam. Ya kan? Kalau HGU cukup untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Ya, luasnya besar. Nah, sekarang nih subjek yang bisa memiliki ini, Mas. Subjeknya. Ya. Nah, kira-kira subjeknya apa coba? Dua-duanya sih kalau menurut aku. Dua-duanya. Perorangan sama badan hukum. Nah, berarti subjek pemegang HGU itu adalah orang per orang dan badan hukum. Badan hukum yang mana? Badan hukum yang didirikan di Indonesia, yang sesuai dengan hukum Indonesia, bukan badan hukum perwakilan. Oh, nggak bisa. Badan hukum asing yang punya perwakilan di Indonesia nggak bisa itu punya HGU. Kalau yang punya itu adalah, kalau badan hukum itu adalah badan hukum Indonesia yang didirikan berdasar hukum Indonesia. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan apa? Yang keras Bud. Ya misalkan ini Mas, PT-PT yang membuat minyak goreng. Tapi kan banyak nih minyak goreng. Banyak apa langka? Maksudnya lahannya banyak. Tapi kalau bahan hasilnya nggak ada, itu nggak boleh Mas. Misalkan apa ya? Minyak goreng dari luarnya apa ya? Nggak tahu. Ya pokoknya misalnya dari luar itu tuh mereka tuh bikin diriin di sini. Nanti kebunnya tandeman sama bisa PT yang di sini. saja itu kan dikerjasamakan. Yang penting HGU itu dimanfaatkan untuk kepentingan itu tadi. Ya. Itu nggak bisa ya asing Mas ya. Kalau mau usaha di bidang sawit gitu ya, butuh 50 hektar ya HGU. Nggak mungkin hak milik kan. Nah kira-kira dari orang per orang sama badan hukum itu kan ada pembeda nggak itu? Nah itu apa bedanya Mas? Nah bedanya dalam penguasaannya ya batas maksimum ya. Kalau di orang per orang itu apa namanya hanya sampai berapa hektar? 20 hektar. Itu yang badan hukum. Bukan orang per orang. Oh, ya. 20 hektar. Ya kan? Terus minimal berapa? 5 hektar. Nah, itu HGU untuk orang per orang, tapi HGU untuk badan usaha ya tergantung menteri nanti. Ujung-ujungnya menteri. Ada batasan untuk seberapa banyak itu nanti. Sebetulnya ada batasan. Ya kan sebetulnya ada batasan. Tapi ujung-ujung
Yang penting memberikan manfaat Oh, iya. ekonomi Oh, buat iya. negara besar yang sangat besar, itu menteri bisa memutuskan. apalagi itu. membuka lowongan pekerjaan. Ya, bikin investor asing masuk kan mungkin. Iya. Oke, mulai fokus di PP 40 mungkin. PP 40 atau PP 18 enggak apa-apa. P18 ya. PP 18 enggak apa-apa. Oh, ini Mas. Bentar ya. Bentar ya penonton. Ya. Ini kan? Bukan. Yang mana sih, Mas? Ya Allah. Ternyata moderatornya enggak siap. Oh, iya, iya. Enggak briefing tadi Nah, nanti Mas. kita cut ya, kita cut di sini ya. Yang mana nih, Mas? Kita Yang ini. enggak tahu ini. Ya Allah, ceki. Nih, Oh, iya. 18. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas tentang HGU selain daripada subjeknya tadi. Nah, pasal 20 ya. Hmm. Pasal 20 itu sebetulnya mengenai larangan. Ya, kan pasal 19 itu kan subjeknya, 2 tadi. Nah, pasal selanjutnya pasti akan menjelaskan mengenai apa? Jika subjeknya itu tidak memenuhi syarat, sudah tidak memenuhi syarat, pemegang haknya HGU sudah tidak memenuhi syarat dalam jangka waktu 1 tahun, itu wajib mengalihkan. Sama dengan HGU hak pakai, sama dengan HGB hak pakai itu kemarin. Benar nggak? Iya, benar. Misalkan saya terus warga negara terus sudah berubah. Oh, itu. Jadi Karena pindah warga negara Iya, ini. pindah warga negara ya Iya. itu kayak gitu. Itu jadi 1 tahun wajib mengalihkan. Hmm. Ya, kalau tidak dikasih batas waktu itu ternyata dia terlampaui, maka sudah dalam penguasaan negara. Oh, balik lagi. Balik lagi Negara. ke negara. Negara. Oke. Nanti lanjut. di ya Bud ya. Apanya? Dikat. Ya. CG jadi nggak jelas CG. Nanti dipotong ya. Kok ini Lagi rendering soalnya Gi. Soalnya lagi Oke. rendering, Bro. Terjadinya HGU. Iya, iya. Oke, tolong bacain. Nah, itu HGU itu terjadi karena apa? ke atas lagi, Mas. Bukan, Mas? Iya, Karena lagi rendering, Mas. ini. Aduh, Pasal 29 terjadinya HGU. Pasal 29. Pasal 23 ya, hak guna usaha di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri. ya. Itu yang pertama, ayat 1, ayat 2, hak guna usaha di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Oke. Maka gini, Gimana tuh? Mas? PP ini kan PP yang kontroversi juga. PP ini adalah ada pasal-pasal krusial yang kemudian dikritisi oleh guru kita Ini ya. salah satunya. Salah satunya Salah pasal ini bahwa HGU itu hak guna usaha di atas tanah negara, bisa muncul di atas tanah negara yang juga bisa muncul di atas tanah HPL. Nah, yang yang dikritisi adalah HGU yang muncul di tanah HPL. HPL ya. Kenapa tuh, Mas? Oh, HGU sendiri menurut UPA di pasal tadi yang kamu bacain yang langsung di atas tanah negara kok. Tapi kenapa ini Di atas tanah di atas HPL. tanah HPL? Meskipun HPL itu hakikatnya adalah penguasaan negara. Tapi kan sudah berubah. Ya kan? Nanti administrasinya juga berubah. Pertanggungjawaban negara kepada masyarakat itu kan Hilang. seolah-olah bukan hilang, dilempar ke instansi pemegang HPL. Iya, itu. Iya kan? Lari dari tanggung jawab. Nah, seolah-olah gitu loh. Oh, seolah-olah. Nah, gitu. jadi harusnya ini dikembalikan rule-nya ke arah situ. Oh ya, aku paham maksudnya. Ini jadinya nanti kalau dari pengelolaannya HGU di atas HPL ini nanti kalau ketika ada masalah, instansi yang pemegang HPL itu yang jadi bermasalah. Iya. Bukan tanggung jawab negara lagi. Ya, kalau digugat nanti tanggung jawabnya kemana? Ke pemegang HPL. Pemegang. Ya. Ya, kalau dihapuskan HPL-nya tuh gimana? Ke negara. Atas tanahnya gimana Iya. itu nanti? Itu semuanya jadi masalah itu. Oke. Itu kaitannya dengan terjadinya hak guna usaha. Oke. Pemberian HGU. Nah,
Tuh baca. Ya, pasal 24. Pemberian hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Oke. Ayat 2, hak guna usaha terjadi sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Ayat 3, pemegang hak guna usaha diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. Ya, ini apa namanya? Pemegang HGU itu, pemberian HGU itu wajib dibuat dengan atau didasarkan pada keputusan menteri, ya Menteri, kan? ya. Dan didaftarkan di Kantor kantor. pertanahan Nah, lagi. siapa yang daftar? Ya kantor pertanahan, bukan yang daftar adalah pemohon. Maka HGU itu berlahir itu pada saat didaftarkan, ya kan? Nah, setelah didaftarkan dapat sertifikat. Sertifikatnya adalah HGU. Cepat nggak Mas dapatnya ini? Apa? Sertifikat Lama. Oh, lama? Lama. Kalau kita ngelihat seminar-seminar yang muncul ya, saya pernah ngikuti seminar, salah satu pembicaranya adalah Prof. Maria, itu ada pengusaha-pengusaha itu ternyata karena izin-izin, ya kan? Nah, ini kayak ini. Iya. Karena izin-izin, pemohonan HGU itu sampai lama. Jadi pengusaha itu mau mengusahakan lahan itu bisa memakan waktu 5 tahun sampai 7 tahun bahkan 8 tahun. Lama ya Mas? Makanya karena itu kaitannya dengan izin. Nah, itu biar Nunggu. cepat gimana Mas? Ya nggak tahu. Oh. Apalagi sekarang ini ada HGU di atas tanah PL. iya. Tambah ribet lagi Bisa nih jadi transaksional ini kan, bisa jadi nih, ya kan? Siapa yang kemudian bertanggung jawab atas itu? Kasihan pengusaha ya Mas kalau lama Makanya itu kritik-kritik pengusaha juga kaitannya dengan duit perizinan. habis ini. Ya pekerjaan juga bingung kan. Iya. Padahal menurut mereka sudah ngerasa sudah lengkap dokumennya, Iya. tinggal nunggu saja, tapi lama. Tinggal nunggu tuh sampai 5 tahun. Iya. Kayaknya ada yang kurang lengkap dokumennya satu. Oke. Oh. Soal selanjutnya. Yang pasal 25. Ya. Hak guna usaha di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dapat diperpanjang atau diperbarui atas permohonan pemegang hak apabila memenuhi syarat. Oke. Ini ada dua nih sebetulnya, pasal 25 dan 26. Iya, Jadi hak guna usaha itu ya dapat diperpanjang. dapat diperpanjang dan dapat diperbaharui. diperpanjang pada saat apa konsepnya? Sebelum masa berakhir, iya. ya kan? Itu Kalau diperpanjang. diperbaharui setelah masa Setelah berakhir. Oke, kira-kira masa berlakunya berapa? Apakah sama kayak Nah, di iya. UPA itu menyebutkan ada yang disebut 25 tahun, ya kan? Tapi karena untuk kepentingan Usaha yang lebih besar, ya kan, penanaman modal asing itu 30 maksimal 35 maksimal tahun. 30 tahun. Maka di PP 40 itu dinyatakan maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Oh, berarti maksimal kalau Gitu. sesuai dengan Undang-Undang 40 35 PP tahun. PP 40. PP 40 35 tahun. Iya. Lama juga ya. Ya. Di sini juga 35 tahun, Bu, maksimal, Bu. Mungkin diperpanjang tuh bonus. Iya, Karena syarat- ngurusnya tadi kan lama 5 tahun kan bisa Oh berpuluh. iya. Makanya bener diperpanjang. Iya. tuh. Dirembes. Iya. Nah, syaratnya memperpanjang apa? Heeh. Ya kan? Kan tadi dapat diperpanjang. Iya. Ya kan, syaratnya memperpanjang itu adalah tanahnya masih diusahakan, ya kan? Terus kemudian Dimanfaatkan. subjeknya masih memenuhi syarat. Hmm. Ya pokoknya seperti itulah ya. Oh, Nah, pokoknya tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang, kayak gitu kan? Tidak dipergunakan atau direncanakan untuk kepentingan umum di kemudian hari, atau sudah ditetapkan bahwa di situ izin lokasinya terbit itu untuk kepentingan umum, misalkan tol atau apa, gitu kan? Oh, iya. Misal nih Mas ini udah dapat HGU nih. 100 meter misalkan ya ini. Tapi di tengah-tengahnya ini mau dibangun untuk kepentingan umum. Itu dapat ganti nggak Mas? Ya pasti. Pasti. Kalau udah dapat sertifikat pasti ada gantinya. Ya, Itu lama kan lagi dua nggak? berarti. Lama lagi nggak Mas itu? Ya. Itu kayaknya cepet deh. Cepat Nah, itu ya. kan kalau Karena untuk kepentingan langsung kan dilepaskan oleh pemegang haknya
terus kemudian diambil oleh negara dan digunakan untuk Kepentingan umum. Ya. Oke. Terus ini mengenai hak guna usaha. Di atas tanah hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dapat diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak guna usaha apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan mendapat persetujuan dari pemegang hak. Sama. Perpanjangan dan pembaharuan Ya. itu syaratnya sama tadi. Persetujuan lagi. Ya, masih dipergunakan Ya. sesuai fungsinya, sesuai penggunaannya, ya Tata kan? ruang. Ya, sesuai dengan pemanfaatannya sebagaimana yang telah diajukan sebelumnya, ya kan? Itu. Terus kemudian itu permohonan perpanjangan, nah itu. Ya. Pasal 26. Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha dapat diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha. Ya. Oh. Ini menurut saya agak politis ya. Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha dapat diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha. Kontroversinya gimana? Paham nggak? Kasih pilihan banyak banget. Ya, pilihannya gitu. Kalau seandainya baru dimanfaatkan karena izinnya lama. Oh, iya. Paham nggak? Paham. Karena izinnya lama terus baru kan izin belum misalkan. Iya. Ya. Tapi digunakan dulu. Makanya hak atas tanah yang sebelumnya memerlukan izin dulu, pengusaha perlu izin dulu itu apa? Ya HGU itu. Izin dulu dari instansi terkait. Baru bisa nanam-nanam segala macam. Iya, nggak mungkin terus kemudian ya dilarang loh, belum punya izin kok kan. Ya kan? Nanam. Ya. Makanya di situ jangka waktu hak guna usaha. Usia tanaman yang kayak sawit itu efektifnya kapan? 15 tahun, 10 tahun misalkan. Iya. 10 tahun habis tuh. Ya kan? Perpanjangan dimintain perpanjangan. Atau pada saat sebelum berakhirnya jangka waktu. Ya, kayak kemarin tuh. Kalau pasal ini, kalau yang terakhir nih, kalimat yang terakhir itu kaitannya dengan sampai berakhirnya jangka waktu, berarti pas pada hari H berakhir itu bisa diperpanjang. Iya. Selama lengkap. Tapi izinnya aja dari awal aja lama. Apalagi perpanjangan itu. Karena izin ya. Karena izin. Biasa. Izin. Apa maksudnya gini? Izin. Love ini loh. Oh gitu. Nanti dikat ya ini ya. Enggak usah Mas. Oke. Permohonan pembaruan hak guna usaha diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu. Dengan hak-hak yang lain. Semua Jadi PP yang baru ini mau mulai menata niatnya ya. Bagus memang niatnya adalah kayak kalau perpanjangan, kalau dulu kan maksimal sebelum 2 tahun ya kan, atau dikasih waktu 2 tahun itu kan. Nah, itu perpanjangan. Cuman di PP yang baru sampai pada masa berakhir ya kan, berarti masih aman tuh ya kan. Tapi kalau pembaharuan dibatasi, dulunya tidak dibatasi ya selama dipergunakan ya kan, masih bisa memohon hak baru, tapi sekarang dibatasi tuh ya 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Nah pertanyaannya ini yang bisa jawab adalah menteri nih. Pertanyaannya setelah 2 tahun itu statusnya kayak apa? Ini HGU loh ya. Ini HGU loh, banyak yang kemudian HGU yang sebagian diterlantarkan atau sebagian dikuasai oleh masyarakat sekitar, dikelola. Ya kan? Kalau lebih dari 2 tahun berarti itu menjadi tanah negara kan. Wong sejak berakhirnya dia udah statusnya menjadi tanah negara kok. Tapi hak prioritasnya kan sampai 2 tahun. Selama masih digunakan. Ya kan? Mohonnya bisa memohon hak baru, pembaruan hak, tapi dikurangi luasannya kan bisa. Ditambah luasannya juga bisa. Nah ini karena ada penguasaan fisik dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, ternyata lebih dari 2 tahun tidak diperbaharui. Nah ini jadi penguasaan fisik di atas tanah negara. Nah ini bagian dari redistribusi niatannya. Cuman sekarang ada bank tanah.
ya dilempar lagi ke bank Bank tanah. tanah lagi. Gitu. Dilempar lagi Nomor ke sana, bank nomor tanah. sini. Ya. Yang bagus banget katanya. Itu katanya bank tanah itu gitu. Kata siapa, Bang? Teman ada ngomong gitu katanya bank tanah itu tuh bunganya rendah. Oh, kok lo. Oh iya. Kalau mau KPR. Oke, permohonan pembaruan. Nah, oke, dalam hal hak guna usaha di atas tanah hak pengelolaan, maka jangka waktu perpanjangan dan pembaruan hak dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan Tujuan tujuan. pemberian haknya. Sama Oke, dengan oke, HGU, sama sama itu. sama dengan HGB, sama dengan hak pakai, sama. sama. Oke, kewajiban dan larangan. Ini agak beda dengan PP 40 memang, ya. Nih, kewajiban kita udah banyak tahu ya. Kalau itu fungsinya untuk usaha pertanian, usaha peternakan, perikanan itu Oh, ada iya, melaksanakan iya. usaha itu ya. Heeh. Mengusahakan tanah, ya kan, terus membangun dan memelihara prasarana lingkungan, ya. Nah, ini kalau HGU ini udah ditentukan, berarti masyarakat sekitar harus untuk CSR misalkan harus dibangun jalan supaya masyarakat itu tidak tertutupi aksesnya, bisa keluar. Kan ada di pasal-pasal dilarang menutupi akses masyarakat, ya kan, yang di belakangnya gitu Iya. kan. Nah, itu akan dikasih akses. Terus dia tidak semata-mata gini loh. Di atas HGU itu mentang-mentang itu Ya, tanah sawah, tanah tanah basah, tanah sawah, tanah basah untuk pertanian, perkebunan itu tidak bisa didirikan bangunan. Nah, selama bangunan itu tujuannya untuk menunjang Oh, nggak jadi nanya. perkebunan itu, ya kan, perkebunan itu bisa dibangun untuk Iya. kantor atau untuk Iya. pengawasan itu boleh. Tower-tower tinggi. Iya. Terus- Nggak jadi nanya udah dijawab. Terus batasnya itu harus dipondasi misalkan, Nah. harus dibangun tembok atau apa, ya itu boleh, silakan. Itu bangunan itu. Dan kalau ternyata HGB-nya habis, ya kan, tidak diperpanjang, ya kan, maka si pemegang hak lama berkewajiban untuk membongkar itu. Oh, jadi bongkar, Mas. Iya, membongkar bangunan-bangunan itu. Kalau nggak dibongkar. Nah, kalau nggak dibongkar ya akan dibongkar pemerintah. Oh, ya udah, dengan mendingan uangnya siapa? Uang- Yang uangnya sih yang pemegang. yang lama. Oh, alah sama aja. Makanya. Kalau semisal Mas, aku punya HGU, Ya. PT ku mau dikasih ke CG misalkan, Hmm. CG yang beli nih. Nah, itu tuh bangunannya nggak usah dibongkar atau kesepakatan bersama. CG yang mengganti rugi. CG yang beli. Heeh. Ya HGU dibeli dengan semua Sebangunan-bangunannya. iya. Itu udah disepakati. Nah, kalau ternyata ada pemegang hak baru atau pemerintah sendiri masih menggunakan barang-barang itu atau bangunan itu, maka pemegang hak yang baru itu wajib mengganti rugi kepada pemegang hak Yang lama. Oh, iya, gitu iya, kan, iya, iya. atas bangunan itu gitu. Iya. Nah, Mas, misalkan perkebunan ini luas nih, biasanya kan banyak karyawannya. Hmm. Nah, misalkan Pak di dalam HGU itu dibangun nih bangunan mes untuk tempat tinggal karyawan. Itu termasuk melanggar nggak, Mas? Enggak, Nah, kan itu untuk menunjang tadi tapi seperti kan kata tempat Mas tinggal Burhan. juga. Kan menunjang kelancaran hak guna Nah, usaha itu gimana tuh, Mas? Karena kan banyak nih PT-PT ini dibikinin mes deket situ. Boleh. Di dalam HGU. Boleh. Karena gini loh, Heeh. luasannya berhektar-hektar, tapi Heeh. kalau tidak ada pengawasan, Iya. tidak ada bangunan mes, ada banyak loh mes-mes itu. Heeh. Ya. Itu ada banyak itu. Sampai banyak ya, kita sering dengar yang sering kena malaria. Iya. Nah, itu kan, itu banyak pekerja-pekerja yang ada di perkebunan. Iya, banyak Mas. Biasanya Ya, itu di kerusuhan, mes Mas. kenanya biasanya. Oh, Ya jadi kan? nggak ngelanggar Enggak. norma yang ditentukan untuk peruntukan itu enggak. Selama menunjang tadi kan. Asal jangan dibangun pondok pesantren gitu aja dah. Apalagi dibangun hotel. Emang ada, Mas? Ada sih. Di mana itu, Mas? Ada pokoknya. Oh, ada. Di luar negeri. Kalau kamu mau track tulisanku ya ada itu berarti. Di Di mana Wakanda. tulisannya, Mas? Di mana, Mas? Di FB ada aku Oh. pernah nulis. Ya.
selanjutnya gini. Jadi kalau ada permohonan HGU, ternyata HGU itu yang dimohonkan itu termasuk kawasan hutan. Misalkan ya, Ya. termasuk kawasan hutan. Nah, ini kita bicara di teknis. Termasuk kawasan hutan. Nah, itu caranya gimana? Gimana Mas? Gimana ya, Pak? Ya Izin. harus Ke Dinas Kehutanan. memohon Menteri lagi. Ke Dinas Menteri Kehutanan. Kehutanan ya, Oh. atau yang menguasai kehutanan itu ya, yang mengelola kehutanan itu harus melepaskan itu. Oh, Ya minta kan? Dinas harus Dinas Ya. Kehutanan melepaskan itu biar nanti saya ya, mohonkan. minta izin untuk dilepaskan, ya kan, ke tanah negara, nanti akan dimohon HGU. Cara-cara untuk mendapatkan HGU ya salah satunya itu, kalau itu dari tanah hutan, ya kan. Hutan. Nah, terus tapi kemudian HGU yang mengambil dari hak atas tanah miliknya orang, masyarakat gitu. Caranya gimana? Ya masyarakat itu dilepaskan ke negara, baru dimohon haknya oleh pemegang HGU. Karena HGU itu kan langsung dari tanah negara. Oh gitu. Aku kira diambil aja, dicaplok, masyarakatnya digusur. Jangan. Banyak Tiba-tiba masyarakat kaget kok hutan adat tiba-tiba dipagerin kan. banyak kejadian seperti itu kan, Bang? Di mana gitu? Ada. Ya. Sering di TV-TV itu. Nah, yang sangat berat ini yang kita nggak gitu tahu ya. Iya. Teknisnya akan seperti apa? Ternyata pemegang HGU itu ya, itu setiap tahun harus melaporkan kepada pemerintah loh. Lapor ke Terkait? Mas. Ya, Masalah apa, tentang usaha itu. Oh, gitu. Iya, jadi tidak sembarangan. Makanya di sini menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha itu. Jadi Nah, ini laporannya susah kayak ini. gitu. Laporannya bentuknya seperti apa? Kita belum pernah ngerti itu ya. Pengawasannya seperti apa? Ya. Oh, itu nggak jelas tuh. Iya, ya jelas sih mungkin, tapi Informasinya kurang itu ya, Ya, tersebar tapi di ya, masyarakat umum mungkin. ya. Mas. jangan Nggak mungkin nggak? digesek-gesek dong. Jangan Tapi digesek-gesek. nggak mungkin dong pemerintah bikin aja tanpa itu. Pasti udah kepikiran jauh pasti. Orang pemerintah ini bagus kok. Nah, terus ada larangan juga, salah satunya ya ini, bahwa pemegang HGU itu kalau sudah megang HGU itu dilarang pengelolaannya tuh diserahkan ke orang, dia cuman ongkang-ongkang gitu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus dengan mandiri mengelola itu. Dia yang mohon kok, ya kan. Nah, terus kemudian mengenai penjaminannya misalkan, gimana kan, HGU kan hak atas tanah, dapat dijaminkan. Dapat di mana? Ya kan, nah dapat dijaminkan. Nah, penjaminannya itu termasuk selain tanahnya, itu termasuk tanaman-tanaman di atas tanah itu. Kalau itu perikanan ya termasuk apa yang ada di atas pengelolaan itu, ya kan. Ternakan ya itu sebetulnya. Cuman kan dalam konteks peternakan kan bisa jadi ternak dijaminkan sendiri. Biasanya kan ternak di fidusia bisa itu. Bisa. Iya kan, sapi itu Bisa. kan ada kan? Bisa. Ada di fidusia dan diterima itu. Tapi ternyata kalau itu dimasukkan ke bagian dari jaminan HGU itu bisa. Ya karena peternakan sih. Iya. Kalau pertanian kan melekat di tanah itu, ya kan. Nah, hukum tanah kita ulang lagi nih bahwa dulunya di KUH Perdata itu ada asas perlekatan. Apa? Bahwa pemegang hak atas tanah juga memiliki barang-barang di atas tanah itu. Sama yang di bawah. Maka konsepsi yang ada di KUH Perdata itu kalau ada pohon tetangga yang masuk pekarangan kita, itu milik kita kan. Nah, itu kan sering ya prinsip-prinsip kayak gitu. Ada ya. pernah kejadian tuh. Prinsip kayak gitu. Makanya khusus mengenai tanah itu demi hukum dulu bahwa pemegang hak atas tanah adalah pemilik barang-barang atau tanaman-tanaman di atas tanah itu. Tapi gini, Mas. Ini pohonnya bahas itu batas. lagi kenapa? Dibatas. Misalkan buahnya, daunnya
Itu piye? Ya Itu termasuk bisa kita anu. walaupun cuman setangga gini, walaupun pohonnya di sebelah. Iya. Oh, gitu. Bisa, bisa. Itu kan konsep-konsep yang ada Heeh, di anu kan. Terus di RUU apa? Undang-undang Cipta kerja. bukan Apa di nih, Mas? RUU pidana. Ini kan Kawaper data. Kawaper. ternaknya UHP. tetangga masuk pekarangan kita. Oh, Pernah iya. nggak isu itu? Iya, iya ada. Aduh, OHP. kalian juga Iya, nggak iya, tahu. iya. Yang cepet rame. Iya, Nah. ramai ya. Dulu tuh konsepsi itu tuh melekat di anu, tapi sejak undang-undang pokok agraria itu menghilangkan asas domain fair clearing, dualisme hukum ya, hukum barat sudah ditinggalkan, maka buku 2 itu sebetulnya sudah dicabut atau tidak dipakai di UPA. Sehingga yang muncul sekarang adalah asas pemisahan horizontal. ya. Apa asas pemisahan horizontal? Bahwa pemegang hak atas tanah itu belum tentu Memiliki memilikinya. di bawah. Tuh ya. Oke, lanjut. Ya, sebetulnya HGU yang paling pokok-pokok ya itu saja. Ya. Nah, pembebanan, peralihan, pelepasan dan perubahan HGU. Ini prosesnya mungkin sama Mas ya? Sama Sama dengan kayak hak hak atas tanah yang pakai, lain. HGB. Dapat dijadikan jaminan utang, ya kan? kita bahas Dapat beralih, dialihkan Ah. atau dijual, ya kan? Dilepaskan, ya kan? Kepada pihak lain, ya kan? Terus kemudian pelepasan hak guna tersebut dimaksud ya harus dengan akta pejabat yang menang. Siapa? Notaris, Notaris. camat, ya kan? Berdasarkan apa? Peraturan pendaftaran tanah sama kepala BPN atau kepala kantor pertanahan. Ya, hapusnya hak guna usaha itu banyak hal karena apa? Tidak terpenuhi ketentuan. Ya, Berakhirnya berakhirnya jangka waktu. Sebagaimana dibatalkan haknya oleh menteri Iya. sebelum jangka waktunya berakhir. Ya kan, pembatalannya bisa dengan apa? tidak terpenuhinya ketentuan, kewajiban Ya. dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ya. tadi. Pasal 28. Ya, kewajibannya tadi ada banyak ya, Ya. pas pada saat permohonan pembaruan sama perpanjangan itu ternyata kewajibannya tidak dipenuhi, ya berarti hapus haknya. Sama cacat administrasi. Cacat administrasi kaitannya dengan 5 tahun itu tadi, ya kan? Tapi bisa lah ini. Bisa. Tetap bisa kayaknya. Putusan pengadilan diubah haknya menjadi hak atas tanah lain. Contoh bisa dirubah enggak ini? Jadi Bisa. apa? AGB. HGU jadi apa? HGU. Perubahannya dengan cara apa? Bisa dengan, ya kan ini nggak bisa dirubah dengan status gini. Yang dimaksud dengan HGU itu kemudian berubah dengan hak atas tanah lain. Mungkin HGU itu sebagian itu dilepaskan ke pihak lain atau ke negara dulu, nanti baru negara Berikan ke pihak lain. orang yang akan memohon hak itu diakomodir untuk memohon hak HGB misalkan, ya kan? Maka HGU yang induk itu berubah luasannya, data fisiknya berubah. Nah, ini yang dimaksud mungkin itu ya. Oh, iya. Jadi hapus hak yang lama tapi diganti dengan hak yang baru, ya kan? Dengan luasan mungkin salah satu Nah, contohnya. dicabut berdasarkan undang-undang. Jadi kita juga belum memahami secara detail teknisnya seperti apa kaitannya dengan perubahan HGU menjadi hak atas tanah lain, ya kan? Ini baru karena Mas ya, undang-undang Ya. baru. Iya baru 2021. Dicabut dengan Karena terlantar atau untuk kepentingan umum. tetap Udah. ada kepentingan umumnya. Iya, udah itu saja mengenai HGU. Jadi Dikit banget. dikit. Tapi ada aturan-aturan lain yang merujuk pada peraturan presiden atau aturan yang nanti bisa dibuat oleh peraturan dari kepala BPN misalkan kaitannya dengan teknis permohonan HGU, ya kan? Siapa yang menetapkan SK? Siapa yang memberikan SK? Apakah tingkat Kanta, tingkat Kanwil atau tingkat pusat ya, BPN pusat? Luasannya berapa? Kalau di tingkat Kanta luasannya berapa? Itu pasti ada aturan yang lebih lanjut mengenai itu.
Oke, Oke. itu saja.